Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Swift Backup di device Android non-root dan yang sudah di-root. Konten ini saya buat karena dekat-dekat ini saya mau ganti lagi custom ROM ya. Sudah lebih dari 1 bulan dari Rise Droid ke custom ROM yang lain. Bagi teman-teman yang mau tahu saya ganti ke custom ROM apa dan gimana cara flash dari custom ROM ke custom ROM yang lain, stay tune aja ya. Kenapa di sini perlu di backup? Supaya nanti untuk aplikasi-aplikasi yang sudah kita install di ROM atau di device sebelumnya, kita tidak install ulang lagi. Jadi lumayan ya kalau misalkan ada 20 aplikasi. Jadi teman-teman tinggal langsung aja restore dengan menggunakan Swift Backup ini. Bang, apakah bakalan berfungsi di device Android non-root? Jawabannya adalah iya. Namun nanti ada beberapa fitur yang ada di device root tapi tidak diberikan di device non-root. Misalkan nih kalian ada niatan buat factory reset ataupun kembali ke setelan pabrik supaya device-nya lebih ringan, bisa ya menggunakan Swift Backup ini untuk membackup aplikasi yang kalian gunakan sebelumnya supaya tidak download ulang lagi sih ya intinya. Oke, di sini saya bakalan contohkan terlebih dahulu ya. Untuk Swift Backup-nya seperti ini bisa dapatkan aja di Play Store-nya masing-masing. Yang pertama komparasinya itu dengan menggunakan device yang sudah di-root. Nah, kalau device yang sudah di-root seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya, dimana untuk root statusnya itu adalah aksesnya diizinkan. Ada backup all aplikasi, kemudian restore all aplikasi ya. Di sini untuk bagian backup all aplikasi, fiturnya bisa semua dari mulai aplikasinya bisa di backup, data dalam aplikasinya bisa di backup, ext data, expansion dan medianya semua bisa di backup. Oke, kita sekarang bakalan coba di device yang belum di root. Sama ya di sini Swift Backup. Kemudian kita tinggal buka aja. Di sini teman-teman tinggal login aja atau masuk dengan menggunakan akun Google dari device kalian masing-masing. Pasti ya punya kalau akun Google mah. Oke, di sini saya bakalan masuk terlebih dahulu ya. Sip, udah masuk ke Swift Backup-nya. Nah, di sini ya untuk root statusnya itu not available alias tidak didukung karena device saya ini adalah non-root. Kemudian di bagian backup all aplikasi ya, di sini kita bisa backup tapi kita tidak bisa restore ya atau mengembalikan aplikasi yang sudah kita backup. Jadi sama aja bohong ya kalau misalkan kita tidak bisa restore. Gimana caranya supaya bisa restore di device yang belum di root? Kita bisa menggunakan Shizuku ya. Oke, di sini Shizuku dijadikan sebagai pengganti dari root aksesnya. Teman-teman bisa dapatkan aja untuk Shizuku seperti biasa ya di Play Store-nya masing-masing. Kemudian untuk membukanya, di sini seperti biasa saya menggunakan Braven. Bagi teman-teman yang belum tahu gimana caranya menggunakan Braven, nanti di deskripsi saya bakalan lampirkan aja ya video terkaitnya. Oke, di sini saya bakalan masuk aja ke bagian ini ya, ke bagian komennya, view komen, kemudian tinggal di copy aja dari si Shizuku-nya. Oke, nah di sini ya teman-teman tinggal paste aja, copy paste atau tempel salin, kemudian tinggal langsung aja diketukran dan nantinya bakalan ada tulisan seperti ini. Ini udah berhasil ya teman-teman. Kalau misalkan belum berhasil, di device Realme dan Oppo itu ada settingan wajibnya yaitu matikan pemantauan izin di opsi developer harus diaktifkan. Sementara di device keluarga Xiaomi seperti Poco, Redmi, itu USB keamanannya sama ya harus diaktifkan terlebih dahulu supaya Shizuku-nya running di opsi developernya masing-masing. Oke, di sini udah ada tulisannya Shizuku is running, berarti udah bekerja. Kalau udah kita recent up aja semua aplikasi ya dari background, kemudian kita masuk lagi ke Swift Backup-nya. Oke, di sini ya kita memerlukan izin dari Shizuku-nya, kemudian allow all the time aja, sehingga untuk root statusnya sekarang berubah ya menjadi non-root ADB access via Shizuku. Oke, kemudian di sini backup all aplikasinya sudah bisa, restore all aplikasinya juga sekarang udah bisa. Oke, misalkan ya di sini saya mau backup yang pertama itu adalah set edit sebagai contoh aja ya. Kita bakalan lihat gimana untuk untuk set edit kalau misalkan kita uninstall kemudian kita restore ya dengan menggunakan Swift Backup ini. Oke, di sini ya di bagian data kita tidak bisa mengaktifkan datanya. Jadi kalau misalkan kalian backup WhatsApp, backup game, backup Telegram, pokoknya yang ada datanya itu nggak bakalan bisa ya. Jadi harus relog atau memuat ulang lagi masuk ke akun kalian. Kalau di device yang root mah udah otomatis masuk, kemudian datanya juga udah bisa di backup. Itu ya mungkin fitur yang tidak ada di device non-root.
Oke, karena data di sini tidak bisa di-backup, kita backup aja untuk exe data, kemudian expansion dan media. Kemudian di sini kita ketuk backup aja. Oke, di sini untuk set editnya udah berhasil kita backup, kemudian kita coba aja ya set editnya uninstall terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan nanti kalian factory reset ataupun ganti custom ROM ke custom ROM yang lain, di sini bakalan ada data sweep backup di penyimpanan internal. Kita bakalan coba buka ya, kemudian kita lihat di bagian ikonnya hanya ada satu aplikasi yang kita backup yaitu SetEdit. Karena tadi kita hanya membackup satu aplikasi yaitu SetEdit. Kemudian teman-teman tinggal pindahkan aja untuk data sweep backup ini ke memori eksternal atau kartu SD ataupun flash disk ya. Karena kalau disimpan tetap di penyimpanan internal seperti ini, ketika proses wipe data baik reset pabrik maupun ganti custom ROM itu bakalan kehapus ya. Jadi sama aja bohong kalau misalkan kalian udah backup nih di sweep backup tapi nggak dipindahkan ke kartu memori ataupun ke flash disk karena bakalan kehapus kalau nyimpannya itu di penyimpanan internal. Oke, udah selesai ya. Set editnya juga berhasil di uninstall. Kemudian kita bakalan masuk ke sweep backupnya lagi. Oke, di bagian restore all application sekarang udah bisa di restore ya karena kita sudah menggunakan Shizuku di device non-root. Dan hanya ada satu aplikasi yaitu SetEdit dengan warnanya abu-abu. Kita bakalan coba aja restore di sini serta untuk datanya sama ya. Di sini root access kita tidak bisa backup serta kita tidak bisa restore dengan device yang belum di root. Oke, kita bakalan restore aja. Jadi untuk backup seperti WhatsApp, kemudian backup seperti Telegram dan aplikasi-aplikasi yang ada akunnya. Jadi kalian nantinya bakalan relog atau meminta untuk masuk kembali. Serta untuk data-datanya juga nggak bakalan ada ya kalau di device yang belum di root. Oke, udah selesai, kita tinggal buka aja. Nah, di sini kita ketuk OK ya. Di bagian global tabel nih, apakah kita perlu lagi untuk membuka atau tidak? Oke, nah di sini kita kasih dulu perizinannya, kemudian kita masuk ke bagian add new setting dan ternyata set editnya kita tidak perlu lagi untuk membuka global tabelnya. Kalau di uninstall seperti biasa, kita harus membuka lagi untuk global tabelnya karena tadi ada media, kemudian ada ext ya, dan ada expansion. Jadi untuk set edit ini kita tidak perlu lagi untuk membukanya karena udah di backup sebelumnya dengan menggunakan sweep backup. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat juga bagi kalian yang sedang nyari gimana cara untuk backup aplikasi ya, baik yang mau ganti custom ROM ke custom ROM lain ataupun yang mau factory reset. Oke, semoga bermanfaat. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.